Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wastahil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Apa kabar? Ya. Kita sudah materi yang kedua, yaitu tentang peran doa di dalam bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait peran doa di bulan Ramadan yang harus kita yakini dan kita percayai terlebih dahulu adalah Allah dalam firman-Nya sudah menjelaskan, sudah menegaskan, bahkan menegaskan kepada siapa? Menegaskan kepada kita selaku hamba-hambanya. Apa itu? Ud'uni astajibu lakum. Berdoalah engkau, niscaya akan kuperkenankan doa-doa kalian. Allah udah janji kita banyakin doa, Allah perkenankan doa kita. Makanya niscaya tidak pernah akan ada doa yang tertolak. Ya, yakini itu untuk kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang memangnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang senantiasa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan ada pernah doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah malah janji doa kita akan diijabah. Itu dulu. Ya, jadi kita meyakini bahwa kita bisa doa minta ampun sama Allah, doa minta keberkahan hidup dunia akhirat, minta dimatikan dalam husnul khotimah, minta keluasan rizki, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak apapun itu. Baik yang mau spesifik juga silahkan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini bulan suci Ramadan, kita memang dianjurkan harus banyak doa di bulan ini. Karena di bulan ini di samping pahala Allah tingkatkan, pahala Allah lipat gandakan, tapi doa pun tidak pernah ditolak dan bahkan mungkin diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang lain pun Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita. Diriwayatkan oleh Ukailah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salasu da'awatin mustajabatun. Da'watus shaimi, da'watul musafir, da'watul mazlum. Kata Nabi, ada 3 macam doa yang mustajab, doa yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu da'watus shaimi, kata Nabi, orang yang lagi berpuasa. Tuh. Yang kedua, da'watul musafiri, doa orang musafir, orang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang harus kita garis bawahi adalah yang pertama, da'watus shaimi, doa ketika orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Insyaallah ya anak-anakku sekalian, doa ini yang kita panjatkan di bulan Ramadan itu mustajabah. Dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, banyakin doa, banyakin zikir, banyakin sholawat, minta sama Allah Subhanahu wa taala doa untuk keperluan dunia maupun untuk keperluan akhirat. Memang Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita minta dua inti di dalam bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama, minta sama Allah ampunan. Kita ini banyak dosa ya. Kita ini banyak salah, banyak lupa. Bahkan perintah-perintah Allah sering banget ditinggalin. Gimana kabar sholat 5 waktu kita? Gimana kabar-kabar yang wajib ibadah yang kita selalu tinggalkan? Terutama sholat deh. Ya, udah berapa banyak waktu sholat fardu atau sholat wajib yang kita tinggalkan. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini kita banyakin ampunan. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kali dalam sebulan ini Allah bagi 3 ya. Dalam sebulan ini, maksudnya dalam sebulan ini Allah bagi 3 Ramadan itu. 10 pertama, kedua dan ketiga. 10 pertama Allah turunkan yang namanya rahmat, kasih sayang untuk kita semua. Udah kemarin kelewat. Kemudian 10 yang kedua nih, dari tanggal 11 sampai tanggal 20. 10 yang kedua nih, Allah turunkan maghfirah, ampunan. Artinya apa? Ini kita masih di tanggal 19 Ramadan. Kita masih ada di 10 yang kedua di bulan suci Ramadan. Nah, berarti apa? Ketika di 10 yang kedua ini Allah emang ampunin dosa-dosa kita bagi yang minta. Makanya kita minta sama Allah. Minta untuk diampuni dosanya. Itu kata Nabi. Ya, ntar 10 yang ketiga adalah ibtum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Anak-anakku sekalian,
di 10 yang kedua ini, di penghujung 10 yang kedua ini, ayo sama-sama kita perbanyak istighfar. Ya, tadi udah dikatakan kita udah banyak ninggalin perintah Allah. Kita ini nggak tahu diri memang. Kenapa nggak tahu diri? Allah udah banyak kasih kita nikmat. Satu utama nikmat sehat walafiat. Saat ini dalam pandemi virus COVID-19 yang memang mungkin banyak mereka yang terdampar virus tersebut, tapi kita sampai dengan detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita patut syukuri. Kita kenapa dibilang masih nggak tahu diri sama Allah? Kita masih diberikan nikmat, masih meninggalkan sholat. Kita udah diberikan nikmat, tapi tidak pernah mau berbuat manfaat, berbuat baik dan lain-lainnya. Tapi maka dari itu, anak-anakku sekalian, ayo sama-sama kita perbanyak istighfar, mohon ampun. Sholatnya dilaksanain 5 waktunya, ya. Sholatnya diutamain, sholat khususnya sholat fardu. Kenapa? Karena itu diwajibkan sama Allah. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa dikerjain sholat 5 waktunya. Kemudian berdoa dan minta ampun sama Allah. Minimal istighfar 100 kali aja dalam setiap 5 waktu. Selesai sholat 5 waktu istighfar 100 kali. Itu kata Nabi. 2, yang pertama minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, dalam bulan Ramadan ini minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tuh, perbanyak baca kalimat tersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Minimal ya boleh silakan 33 kali, bahkan bisa sampai 100, bahkan bisa lebih bagus. Seperti itu. Ya. Jadi ada 2, minta ampun aja dulu kepada Allah, kemudian yang pertama minta ampun aja dulu kepada Allah, kemudian yang kedua minta ridha Allah. Minta ampun dengan cara istighfar 100 kali minimal, kemudian minta ridha Allah dengan cara membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya memang peran doa di dalam bulan suci Ramadan. Dan doa itu mengubah segalanya. Segala sesuatu yang enggak mungkin menjadi mungkin menurut Allah. Dengan kuasa Allah. Man arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Bikinlah sesuatu yang di dunia ini enggak mungkin dicapai menurut kita. Menurut Allah, insya Allah kecapai. Jadi bikin itu dengan apa? Dengan doa. Ya, dengan doa anak-anakku sekalian. Banyakin doa. Habis subuh doa. Ya, baca Quran dulu, artinya kasih puji-pujian dulu sama Allah. Ya, bikin Allah senang dulu dengan kita baca Quran. Sebaik-baik zikir kata Sayyidatuna Aisyah adalah sebaik-baik zikir membaca Al-Quran. Ayo baca Quran dulu, kemudian setelah baca Quran minta Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura dan seterusnya. Kemudian baru inti doa minta apa? Lihat kondisi orang tua kalian, saat ini gimana rezekinya, saat ini yang dagang seperti apa, saat ini yang bekerja sebagai staf karyawan seperti apa, dan lain-lainnya. Lihat kondisinya. Apabila memang rezekinya saat ini sedang pas-pasan, apalagi sampai tidak ada rezeki, doain orang tuanya. Ya Allah, aku mohon lancarkan rezeki kedua orang tuaku. Minta sama Allah. Bantu, kita nggak bisa bantu untuk bekerja, mencari uang, tapi bantu dalam doa. Dalam sujud, dalam sholat 5 waktu. Bahkan tambahin sholat sunnahnya. Ya, kalaupun Bapak tanya lagi seperti materi yang pertama tadi, apa kabar sholat tarawihnya? Jangan sampai bolong tuh tarawih. Ya, itu ibadah tahunan. Ibadah yang harusnya dinanti-nantikan setiap tahunnya. Ini jangan sampai ditinggal. Sayang banget rasanya meninggalkan sholat yang namanya tarawih tersebut. Karena apa? Keutamaannya tiap malam ada tuh. Atas kita mengerjakan sholat tarawih dalam kitab Duratun Nasihin. Ntar ada di materi selanjutnya akan dijelaskan. Jadi jangan sampai ditinggalin ya sholat. Karena memang sejatinya sholat pun kita udah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita kencengin doa kita. Apa yang kita perlukan buat dunia, buat hajat dunia, buat keperluan dunia, dan apa juga yang kita perlukan untuk kepentingan nanti di akhirat. Doa, dan cuman dengan doa. Gitu, oke? Jangan sampai ditinggal.
Mungkin itu aja karena berhubung waktu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.